Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wida Herlina, NPM 1901071034 dari Prodi Tadris IPS kelas B, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Dampak COVID-19 terhadap fenomena tren kebiasaan baru di lingkungan masyarakat Desa Bina Karya Putra untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan IPS. Latar belakang. Pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia selama 1 tahun terakhir sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Virus corona dapat menular melalui cairan dari mulut dan hidung saat berbicara, batuk atau bersin, dan masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. Bahkan virus tersebut dapat hidup pada permukaan benda mati hingga berjam-jam. Oleh karena itu, tidak heran apabila tingkat penularannya begitu cepat. Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini pun tidak main-main. Hampir semua aspek bidang terdampak pandemi ini baik dari ekonomi, sosial, dan budaya. Kenormalan baru atau new normal pun mulai diberlakukan di Indonesia. Kenormalan baru ini digunakan dalam berbagai aktivitas terkait dengan suatu perbedaan yang sebelumnya dianggap tidak normal. Gaya hidup gaya hidup yang baru ini terkait dengan protokol kesehatan yang dilakukan. Bentuk protokol kesehatan melalui pemakaian masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak merupakan kebiasaan yang seolah memaksa kita untuk taat. Seiring dengan penerapan tatanan norma baru dan vaksinasi di lingkungan masyarakat, membuat banyak bermunculan berbagai fenomena kebiasaan baru, bahkan bisnis baru di lingkungan masyarakat yang sempat menjadi tren. Identifikasi masalah. Yang pertama, COVID-19 merupakan sebuah virus yang menyerang pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Hal ini karena manusia dapat tertular coronavirus melalui kontak langsung dengan hewan yang terjangkit virus ini maupun orang yang sudah terjangkit. Yang kedua, banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat harus dapat melakukan adaptasi kebiasaan baru yang kemudian banyak muncul kebiasaan baru di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat memilih mengisi kegiatan selama pandemi dengan kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Desa Bina Karya Putra? Yang kedua, bagaimanakah cara masyarakat beraktivitas selama pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh dampak COVID-19 terhadap fenomena tren kebiasaan baru di lingkungan masyarakat Desa Bina Karya Putra? Dan untuk tujuan masalah, yang pertama untuk mengetahui apakah COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Desa Bina Karya Putra. Yang kedua untuk mengetahui bagaimanakah cara masyarakat untuk beraktivitas selama masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dampak COVID-19 terhadap fenomena tren kebiasaan baru di lingkungan masyarakat Desa Bina Karya Putra. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih memahami jenis penelitian kualitatif lebih mendalam. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian ke depan. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengembangkan beberapa tren kebiasaan baru masyarakat yang menjadi lebih baik dan bersifat positif. Landasan teoritis COVID-19 adalah penyakit coronavirus 2019 atau dalam bahasa Inggris Coronavirus Disease 2019 disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus sejak 2019 sampai saat ini. Penderita akan mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan penyakit multi organ. Tren kebiasaan baru. Tren adalah objek yang sedang menjadi pusat perhatian di masyarakat pada saat tertentu. Jika kita kaitkan dengan dampak COVID-19 yang memicu beberapa tren kebiasaan terbaru, maka beberapa bentuk kebiasaan tersebut telah menjadi pusat perhatian masyarakat. Kebiasaan baru merupakan sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya pula pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
Prosedur pengembangan penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dampak COVID-19 terhadap fenomena tren kebiasaan baru di lingkungan masyarakat Desa Binakarya Putra. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan, atau persepsi seseorang, sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. Desain uji coba. Desain uji coba, studi ini merupakan kegiatan pengembangan yang dilakukan secara individu. Kegiatan yang dilakukan yaitu mulai melakukan observasi lapangan hingga menilai bagaimana sifat aktivitas yang dilakukan masyarakat selama pandemi, apakah bersifat positif atau negatif. Waktu penelitian. Penelitian ini dalam pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama tahap perencanaan, meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal penelitian. Tahap ini akan dilaksanakan pada mulai bulan Februari sampai Maret 2021. Yang kedua, tahap pelaksanaan, meliputi uji coba, instrumen penelitian, dan pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Tahap penyelesaian meliputi proses analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Binakarya Putra, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Subjek penelitian adalah masyarakat di Desa Binakarya Putra. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, rekaman audio atau video, data dari buku, dan data dari web. Dilakukan secara terus-menerus sampai diperoleh data yang sesuai. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa dan data kualitatif. Meliputi data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, conclusion drawing atau verification atau kesimpulan. Untuk daftar pustaka, berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk proposal penelitian. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.